Halo, selamat datang kembali di podcast Departemen Kemajuan, tempatnya orang-orang yang pengen maju bareng gue Hasan, dan kali ini gue mau bahas soal belajar dari pengalaman orang lain. Ngomongin soal belajar dari pengalaman orang lain, gue ada satu quotes dari Warren Buffett yang bilang, "It's good to learn from your experience, but it's better if you want to learn from other experience." Maksudnya adalah ya bagus kalau lu mau belajar dari pengalaman lu sendiri, tapi akan lebih bagus lagi kalau lu mau belajar dari pengalaman orang lain. Seperti yang kita tahu, dan mungkin lu juga harus sadar kalau lu belum tahu, kalau apapun yang lu rasain saat ini itu udah pernah dirasakan oleh orang lain dan sudah dipecahkan masalahnya atau didapatkan solusinya. Kayak misalkan mungkin lu sedang menghadapi masalah yang paling berat sekalipun dalam hidup lu, entah itu kekosongan ataupun depresi dan yang lain-lain, itu sudah dirasakan oleh Viktor F. Frankl pada saat dia ditahan oleh tentara Nazi, tinggal menunggu waktunya mati, jauh dari keluarga, nggak tahu kapan bakal keluar dari penjara itu ataukah bisa keluar dari penjara itu. Di saat-saat itulah Viktor F. Frankl berjuang untuk melawan semua pikiran, semua masalah yang dihadapi, semua tekanan-tekanan yang dihadapi, sampai akhirnya dia tuliskan ketika keluar dari penjara itu dalam buku yang berjudul A Man's Search for Meaning. Lalu mungkin di era terbaru, banyak orang yang punya masalah tentang habits-nya, untuk mengatur habits-nya, untuk membuat perubahan dari waktu ke waktu, langkah-langkah kecil. Akhirnya dibuatlah oleh James Clear buku yang berjudul Atomic Habits. Lalu ada mungkin masalah-masalah kayak pikiran yang sudah terbenam bahwa belajar matematika itu sulit, juga dipecahkan oleh Barbara Oakley dalam bukunya A Mind for Number, bagaimana dia memberikan solusi bahwasannya bukan pelajarannya yang sulit, tapi kitanya yang nggak tahu cara kerja si otak gitu. Lalu ada juga yang kesulitan untuk mengatur waktu dan sulit untuk fokus, akhirnya susah untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di waktu-waktu tertentu. Dibuatlah atau diberikanlah solusi oleh si Francesco Cirillo. Dia menciptakan solusi dengan bukunya berjudul Pomodoro Technique. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada masalah juga tentang bergaul, dipecahkan juga solusinya oleh Dale Carnegie dalam bukunya yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang memang sudah ada solusinya, sudah dibuat solusinya, tinggal bagaimana kita mau belajar atau tidak sebenarnya. Nah, untuk itu pula gua juga buat buku yang berjudul The Flow, hal-hal yang harus kamu ketahui sebelum umur 25 tahun. Jadi November kemarin itu hari terakhir gua di umur 25 tahun, sekarang gua udah menginjak 26 tahun, dan ada beberapa hal yang menurut gue sadarin seharusnya skill ini gue miliki lebih awal agar gue bisa lebih bersaing gitu kan, terus lebih cepat juga untuk stabil gitu di dunia profesional atau di dunia kerja. Ya buat lu yang masih pemikirannya pengen usaha, wirausaha, itu pilihan lagi sekali lagi ya. Tapi untuk bersaing di dunia kerja menurut gue ada skill-skill yang memang harusnya lu kuasain sejak awal. Dan gue harapnya memang buku itu bisa menggapai pendengar-pendengar gue yang kalau gue lihat dari statistik itu berumur 18 sampai 23 tahun. Masa-masa pencarian, masa-masa masih kuliah atau mungkin baru tamat SMA, masih bingung mau ngapain. Nah ya gue rekomendasiin banget buat baca buku gue ini. Itu di sana gue bagikan pengalaman gue berdasarkan experience gue, lo bisa belajar dari situ. Dan kalau lu punya skill-skill yang udah gue tulis di buku gue itu, ya harusnya lu lebih bisa beradaptasi lebih cepat di dunia kerja atau di dunia profesional. Karena nggak bisa dipungkiri kalau kita cuma ngandelin pengalaman kita pribadi, harus butuh waktu berapa lama gitu untuk bisa belajar dari pengalaman. Walaupun
nggak bisa dipungkirin lu juga harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah lu lakuin, ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman orang. Jadi lu harus belajar terus gitu. Oke, mungkin itu guys. Kalau lu yang tertarik, mungkin kalau lu tertarik, lu bisa download link di bawah untuk bukunya. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih banget buat yang udah dengerin dan nyempetin waktu untuk dengerin podcast ini. Semoga lu lebih ke-trigger, walaupun lu nggak baca buku gue pun itu nggak, is okay, nggak masalah. Lu bisa baca buku orang lain, belajar dari pengalaman orang lain juga dari buku.